Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Pak Rais. Pada kesempatan kali ini Bapak mau bahas materi tentang ukuran sudut. Nah, ini salah satu bagian penting dalam bab materi trigonometri ya. Oke, materinya adalah ukuran sudut. Ini yang dibahas adalah satuannya, bisa derajat, bisa radian. Oke. Kemudian nanti kalian bisa ngapain? Jadi kalian di sini nanti kalian tujuannya bisa menjelaskan ukuran sudut baik itu dalam satuan derajat, radian maupun putaran. Kemudian kalian juga bisa menentukan ya, gitu ya. Oke, langsung saja ke materi. Jadi pada umumnya ada dua ukuran sudut yang biasanya digunakan untuk suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Kalau biasanya kalian kenalnya derajat ya, 30 derajat, 90 derajat gitu kan. Kalau di SMA ini ada tambahan nih, namanya radian. Nah, kalau derajat kan tandanya begini ya, bundar atas kecil. Nah, kalau yang radian, pi. Nah, pi di sini beda dengan pi di luas lingkaran yang 22/7, itu beda ya. Jadi pi di sini ini untuk ukuran sudut. Nah, oke. Kemudian nih, kalau kalian ingat satu putaran penuh itu berapa ukuran derajatnya ya, yaitu 360 derajat. Oke ya. Nih, jadi kalau satu putaran penuh dari sini ke sini. Nah, ini 360 derajat atau satu putaran. Kalau seperempat putaran ya berarti dari sini sampai sini aja. Setengah putaran dari sini sini. Kalau satu putaran dari sini full ya. Kalau yang ini berarti dia hanya satu putaran aja, 1/360, sedikit satu putaran. Itu ya. Kalau ini sebagai catatan, jadi biar enak ngitungnya, pi radian itu nilainya 180 derajat. Saya misalkan begitu aja biar enak. Nah, nanti dalam perhitungannya nanti cukup ditulis pi aja. Kalau ini kan harusnya ada radiannya, tapi biar enak ngitungnya enak, pakai pi aja langsung gitu ya. Oke, ini ada contoh nih. Ubahlah satuan berikut menjadi satuan sudut yang lain. Nah, untuk nomor satu ini ada seperempat putaran. Nah, diketahui seperempat putaran, langsung aja nih penjelasannya gimana. Pada yang pertama ini saya mau ngubah ke derajat. Jadi satu seperempat putaran ini sama aja seperempat kali satu putaran itu berapa? 360 derajat. Ya udah, berarti seperempat kali 360 derajat. Disederhanakan ya. Jadi 36 bagi 4 90. Nah, sama aja 90 derajat. Saya ingin mengubahnya menjadi bentuk radian. Oke, bisa. Ingat, 1/4 putaran sama dengan seperempat. Oke, satu putaran itu sama aja 2 pi ya. Sama aja berapa pi? 2 pi. Jadi tinggal kita kaliin aja, seperempat kali 2 pi. 2-nya sederhanain, coret-coret, 4-nya tinggal 2 kan ya. Jadi tinggal setengah pi. Pi-nya kita kalikan dengan 1. Jadi pi per 2. Penulisannya boleh setengah pi boleh, pi per 2 juga boleh. Nah, ini artinya satuannya radian. Oke ya. Untuk soal kedua, bentuk awalnya adalah pi per 6. Berarti bisa kita rubah menjadi derajat. Nih, pi per 6 ini sama dengan, nah kalau mau derajat berarti pi-nya diganti aja dengan 180 derajat. Ganti jadi 180 per 6. Coret aja 18 bagi 6, 30 derajat. Gampang kan? Nah, kalau derajatnya ini mau dibuat putaran boleh. 30 derajat jadiin putaran. Ya berarti 30. Kalau satu putaran itu berapa derajat? 360 derajat ya. Berarti 30 dibagi 360 derajat. Ini sederhanain. 30 sama 360 sama-sama dibagi 30. 1 sama 12. Jadi 30 derajat ini sama aja 1/12
putaran. Pi per 6 juga sama dengan 1/12 putaran gitu ya. Kalau yang derajat nih, oke, derajat mau dibuat putaran, ya udah, jadi 120 per satu putaran itu 360 ya, 120 per 360. Kemudian mereka disederhanain, sama-sama dibagi berapa. Kalau di sini saya dibagi 60 ya. Jadi bagi 120 bagi 60 2, 360 dibagi 63. Jadi dapat 2/3 putaran gitu. Oke ya. Ini kalau misalnya dari derajat mau dirubah ke radian gimana ya? 120 derajat tadi yang ini. Nah, dikali dengan pi per 180. Oke, karena kita mau memunculkan bentuk pi, nah, jadi sudutnya berapa dikali pi per 180. Kaliin aja atau disederhana ini 120 sama 180 sama-sama dibagi 60 gitu ya, kayak tadi kan. Oh sorry yang ini kayaknya ada keliru dikit. Bagi 60 ini harusnya 120. Oh iya ada bener. Oh ya bener-bener enggak. Yang ini dibagi 60 ya. Bagi 60 itu oke, kayaknya salah nih. Yang ini dibagi 1/3 kayaknya ya. Ini ganti ya. Jadi sama-sama dibagi 120 1/3. Oke ya, ganti ya, perbaikin. Salah ketik ini. Sederhanain aja, sama-sama dibagi 120 1 bagi 120 3. Nah gitu. Oke, kalau yang ini tadi 120 sama 180 berarti sama-sama dibagi berapa? Nah, sama-sama dibagi 60. 120 dibagi 6 2, 180 dibagi 6 3. Jadi kaliin aja nih. Kalau kaliin kayak gini, 2-nya dikali yang atas, 2 kali pi, jadi 2 pi per 3. Nah ini dalam radian. Oke ya, paham ya. Oke, selanjutnya dalam kajian geometris, sudut ini didefinisikan sebagai rotasi dari sisi awal ke sisi akhir. Kayak gini nih misalnya. Sisi awal ini misalnya yang di bawah, dia berotasi dari sini, pusat rotasinya pusatnya ini, dia bergerak set. Nah inilah sisi akhirnya. Sudutnya yang mana? Ya ini gitu ya. Ini kalau kita ngarahnya ke atas berarti sudutnya positif ya. Kalau misalnya sisi awal kemudian dia bergeraknya ke sini atau searah jarum jam nih. Kalau searah jarum jam berarti dia sudutnya negatif gitu ya. Kok ini ada alfa? Apa alfa maksudnya? Alfa ini adalah menentukan identitas aja. Misalnya sudutnya sudut apa? Oh sudut alfa gitu, hanya menentukan ini aja ya. Nah huruf-huruf yang biasa untuk sudut ada alfa, ada beta, gamma, bisa ini juga theta, bisa juga huruf kapital, sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D atau seterusnya gitu ya. Nah, jadi dalam koordinat kartesius ini sisi awalnya berhimpi dengan sumbu X dan terletak pada salah satu kuadran, maka disebut sudut standar. Maksudnya kayak gini nih. Nah kalau saya menggambarkan sudutnya di sini, sudut awalnya nih tadi sisi awalnya, sisi akhirnya ada di pas ini. Nah ini namanya sudut baku atau sudut standar ya. Sudutnya 90, 100, dari sini sampai sini ini 180 ya. Oke, selanjutnya ini ada pembagian dari beberapa kuadran. Oke, jadi di dalam sudut tadi satu putaran penuh berapa? 360 ya. Oke, ini dalam matematika mereka bisa dibagi menjadi 4 tempat. Nah, atau bahasanya 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Masing-masing ada batasnya. Kuadran 1 dari 0 sampai 90. Kuadran 2 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Wah ini kurang 0 ini.
kuadran 4 dari 270 sampai 360 itu, oke ya. Nah, misalnya nih kalian nanti disuruh nyari kuadran berapa gitu. Coba misalnya 135 itu ada di mana? 135 di sini nggak mungkin. Nah, di sini ya. 135 itu antara 90 sampai 180, berarti sudut 135 itu ada di kuadran kedua gitu. Oke ya. Mungkin dari Bapak itu aja. Untuk agar kalian lebih paham, silakan dicoba latihannya nih. Ada latihan 1, ada berapa nomor? 3 nomor aja ya. Selamat mengerjakan, nanti Bapak share di grup. Oke ya, selamat mempelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.